Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah gunung batu, tempat perlindungan yang kokoh. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Makanya mari datang beribadah kepadanya, mengagungkan dan memuji Dia dengan pujian. Tuhanku segera akan kembali. Pujian ini memberitahukan bahwa Tuhan akan datang kembali. Tak seorang pun tahu kapan itu akan terjadi. Karena itu, kita harus hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami menemukan kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu dengan cara dan kuasa-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-3. Begini dikatakan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, umat Tuhan yang ada di Tesalonika yang sedang menghadapi tantangan dengan adanya pengajar sesat yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan tidak mengakui bahwa Yesus akan datang kembali sebagaimana dicatat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Umat dikuatkan dan diteguhkan lagi bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Hal itu telah diketahui dengan benar oleh umat dan kedatangannya seperti pencuri pada waktu malam. Ayat 1 dan 2. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu akan waktu kapan ia akan datang. Supaya setiap orang tiap saat siap sedia, siap siaga, berjaga-jaga, tidak terlelap, tidak tertidur, tidak lengah, dan menganggap serta merasa semua damai dan aman. Tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan, sehingga mendatangkan keterkejutan, kegemparan, kepanikan, kebingungan, dan ketakutan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 3. Ini gambaran hari Tuhan yang datang secara tiba-tiba. Tidak diketahui oleh siapapun. Yang tidak siap dan tidak mempersiapkan diri akan menerima hukuman dan pasti akan binasa. Seperti dikatakan kepada 5 gadis yang bodoh, yang tidak siap menyambut kedatangan sang mempelai. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Matius 25 ayat 12. Mereka ditolak, tidak diterima, dan so pasti
Kalau tidak diterima oleh Tuhan, so pasti binasa. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan pasti akan datang kembali dan kedatangannya tidak diketahui. Sebagaimana pujian tadi, Tuhanku segera akan kembali. Tak satu pun tahu akan waktu tibanya. Itulah juga tema renungan ini. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Karena itu kita harus wajib mempersiapkan diri. Baik secara pribadi, keluarga, dan dalam satu persekutuan umat. Supaya apabila ia datang, kita didapati siap sedia. Didapati hidup baku-baku baik, rukun dan damai, hidup dalam kebenaran, suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, maka anugerah keselamatan menjadi nyata dalam hidup kita, kini dan selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Dan kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami. Dan ini meneguhkan, menguatkan, supaya kami tetap siap sedia menanti kedatangan kembali Engkau ke dunia ini. Sebab manakala Engkau datang kembali dan kami tidak siap, maka hukuman akan menimpa kami. Tetapi ketika kami siap, kami akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dan semua yang mengikuti kebenaran firman ini, dimanapun mereka berada, biar firman ini menguatkan dan mengubahkan. Dan bahkan firman ini memberkati setiap orang. Dan semua yang diberkati dengan umur panjang, ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, sukses dalam segala sesuatu, sukses dalam studi, semua akan memuji dan bersyukur ke Tuhan. Tetapi juga kalau ada yang menghadapi berbagai tantangan pergumulan, firman ini meneguhkan dan menguatkan sehingga tidak dikalahkan oleh berbagai tantangan pergumulan, tetapi dimenangkan dari pergumulan, bahkan semua akan tampil lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Dan Tuhan persatukan kami dari berbagai perbedaan, supaya kami hidup rukun dan damai. Kami mampu hidup berdampingan di tengah keragaman, di tengah kebinekaan. Semua antar umat beragama, antar denominasi gereja, antar golongan. Sehingga bumi yang kami diami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan Allah menyertai, menjaga, memelihara, menolong. Kemanapun engkau pergi, engkau beruntung, dimenangkan dan diselamatkan. Amin. Trims.